Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pendem TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah, masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita jumpa di acara jelang berbuka khusus spesial Ramadan tahun 1445 Hijriah. Alhamdulillah, betapa nikmat Allah yang diberikan kepada kita sungguh sangat luar biasa. Sangat banyak pemberian Allah yang diberikan kepada kita, di mana kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang sungguh istimewa, yaitu yang disebutkan oleh Nabi, Ramadan syahri ummati. Ramadan syahru ummati. Ramadan adalah bulan umatku, di mana di 10 hari pertamanya rahmat Allah dikucurkan, rahmat Allah dicurahkan kepada kita semua. Di 10 hari kedua, ampunan Allah diobral, ampunan Allah, maghfirah Allah dibuka seluas-luasnya bagi hambanya yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jaminan kepada kita semua untuk dijauhkan dari api neraka di 10 hari yang terakhir. Maka ini patut kita syukuri bersama. Hal ini patut kita maksimalkan ibadah puasa yang kita hadapi ini. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu pelajaran ketika kita sedang berpuasa, maka layaknya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di momen Ramadan ini. Untuk apa? Kita jemput ampunan Allah di bulan Ramadan ini. Satu kisah yang menarik dari sebuah pelajaran hidup, karena inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sungguhnya di balik penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang ini, termasuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memaksimalkan pikirannya. Siapa yang dinamakan ulil albab ini? Adalah orang-orang yang mensinkronkan antara pikiran dan hati mereka. Kalau bahasa anak sekarang adalah ngopi, ngolah fikir. Kalau bahasa Al-Qur'annya adalah tafakur. Tafakur artinya berpikir, kita memaksimalkan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pikiran ini untuk memikirkan apa saja yang telah digelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda-tanda daripada kekuasaannya. Salah satu kita berpikir, kita belajar dari alam ini, bagaimana alam ini ternyata semuanya makhluk-makhluk Allah ini semuanya berpuasa. Kita ambil contoh, salah satu contoh, ulat yang menempel di dahan tadi. Ulat yang menempel di dahan tadi, dia adalah binatang yang menjijikkan. Seekor ulat sangat menggelikan, seekor ulat yang berbulu sangat menjijikkan. Namun ketika ia riyadhah, ia melakukan perjalanan, kemudian ia menepi, menyendiri, membungkus jasadnya dengan kepompong. Akhirnya setelah 15 hari ia akan keluar menjadi makhluk yang sangat berbeda. Apa itu? Kupu-kupu. Seseorang yang dihitopi, digelari dengan ulat, itu pasti jelek, negatif, artinya negatif. Kalau ada ulat iku ngono ulere kampung, seandainya gitu, kalau bahasa kita sehari-hari, sangat jelek. Apa yang dinisbatkan kepada julukan tadi itu sangat jelek. Tapi ketika ia bermetamorfosis menjadi kupu-kupu, maka siapa yang tidak ingin menyentuhnya? Itu perjalanan ulat. Kemudian ia mengekang hawa nafsunya, membungkus dengan kepompong tadi, hingga akhirnya ia menjadi bentuk yang baru, menjadi kupu-kupu yang sangat cantik dan sangat indah. Semua orang ingin memegangnya. Semua orang sangat tertarik ketika melihat kecantikan ulat tadi. Nah, bagaimana puasa kita bisa menjadi seperti itu? Kita adalah seorang hamba yang lemah. Kita adalah seorang hamba yang dhaif. Kita adalah seorang hamba yang diberi kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikhitabi dengan khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Maka kita sadari kesalahan kita bertaubat kepada Allah, kita
kendalikan hawa nafsu kita dengan membungkus jasad kita seperti ulat tadi, mengekang hawa nafsu kita, sehingga kita akan keluar menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. Kata Al-Quran adalah muttaqin. Jadi ending atau goalnya dari puasa ini adalah la'allakum tattaqun. Maka semoga saja kita termasuk orang yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang muttaqin dengan jalan puasa ini. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu adalah sebuah pelajaran yang bisa kita ambil ibroh. Kita ambil bagaimana perilaku ulat tadi dengan berpuasa, dengan jalan puasa, ia akan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kedudukan yang tinggi, mendapatkan satu perilaku yang baik. Endingnya adalah, goalnya adalah kita akan dijadikan orang yang bertakwa. Bagaimana orang yang bertakwa? Kita lihat kehidupan ulat dan kehidupan kupu-kupu ini. Ketika dia masih menjadi ulat, ia sangat rakus, ia sangat serakah, ia sangat tamak. Semua yang ada di hadapannya, daun-daun semua dihabiskan. Itu adalah bentuk keserakahan, itu adalah bentuk kerakusan, di mana itu merupakan sifat kita sebagai manusia. Di awal dosa yang diciptakan oleh Qabil dan Habil, masih manusia, masih sedikit, tapi semuanya sudah menunjukkan bahwa ini adalah dosa yang sangat besar, yang diawali dengan keserakahan, diawali dengan ketamaan, diawali dengan kerakusan. Ini yang menimbulkan konflik semuanya. Maka dengan perilaku ulat tadi, kita sisihkan itu, kita kekang hawa nafsu kita. Kemudian setelah kita berubah menjadi kupu-kupu, apa yang dilakukan kupu-kupu? Kupu-kupu membantu penyerbukan manusia, kupu-kupu membantu penyerbukan para petani, kupu-kupu hinggap di tempat-tempat yang baik, kupu-kupu menghisap madu. Nah, inilah orang-orang yang bertakwa, di mana orang-orang yang bertakwa akan mencari tempat-tempat yang bagus, menghisap madu, artinya mencari rezeki yang halal, menghadiri tempat-tempat yang bagus. Karena apa? Karena jiwanya, karena batinnya, karena ruhaniyahnya telah disucikan dengan ia riyadhah selama 15 hari berpuasa, mengekang hawa nafsunya. Maka alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, yang mana insya Allah semoga dengan riyadhah kita di bulan Ramadan, kita akan mendapatkan keutamaan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah perjalanan, ini adalah sebuah anugerah yang diberikan Allah, maka kita manfaatkan dengan benar momen Ramadan ini. Akankah Ramadan ini akan mengubah kita dari seekor ulat menjadi seekor kupu-kupu? Selamat berpuasa, selamat berbuka puasa bagi yang menjalankannya. Semoga amal kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala melakukan puasa mulai awal hingga akhir. Kita menuntaskan semua, kita tingkatkan kualitas puasa kita, sehingga goalnya adalah la'allakum tattaqun. Kita semua dijadikan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.